ganti. Jadi bab satu, bab 2 masih bisa direvisi, diperbaiki kembali. Nah, namanya autocorrect atau auto revisi itu merevisi sendiri tugasnya gitu. Kemudian dirasa ada yang kurang di bab satu maupun bab 2. Masih banyak artikel yang belum direview, misalnya masih banyak teori yang belum dijelaskan, itu masih bisa, tapi tidak bisa mengganti tema ataupun judul. Seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut, kemungkinan besar Firda ataupun Arik ya, minggu depan mungkin kita masih akan reschedule di hari yang sama ya, di Kamis ya. Kamis pagi ya, karena di hari Senin, Selasa itu saya ada apa namanya menginterview calon penerima award LPDP gitu. Itu ya Mas Arik dan Mas Firda ya. Jadi kalau hari Kamis, sebentar hari Kamis, hari Kamis tanggal 3 ya. Hari Kamis tanggal 4 kita kita masih dalam agenda, jadi kita ketemu hari Kamis. Jamnya nanti sepakati saja, mau di jam 8 siang ataupun di pagi. Gitu ya Mas Arik, Mas Firda dan teman-teman lain. Baik. Untuk hari ini kita mencoba mereview bab 3 dari pedoman yang ada, yang sudah disusun oleh fakultas. Kemudian kita akan membandingkan dengan skripsi ataupun proposal yang sudah disusun oleh kakak seniornya yang baru saja kemarin seminar proposal. Apakah seminar proposal atau proposal yang sudah disusun oleh kakak seniornya ini sudah sesuai dengan pedoman ataupun tidak? Kita coba mereview bersama. Nah, di layar kita sudah bisa melihat ya ada dua file. File pertama adalah pedoman penulisan skripsi, ya. Kemudian file kedua ini adalah proposal yang sudah disusun dan baru saja diseminarkan kemarin. Nah, kita review bersama. Nah, penulisan di bab 3 memang dulu eh, ini namanya metodologi penelitian. Lalu sekarang berubah menjadi metode penelitian. Ya, karena kenapa metode? Karena ini hanya memuat terkait dengan mulai dari waktu penelitian sampai pada uji hipotesis ya. Kalau metodologi penelitian itu mulai dari latar belakang gitu ya, kemudian teori sampai pada kesimpulan. Itu namanya metodologi penelitian. Jadi bab 3 nanti diperhatikan bukan metodologi penelitian tapi metode penelitian. Ini kita di proposal temannya ini sudah benar ya. Metode penelitian di bab 3. Kemudian 3.1, 3 bab 3, 3.1 ini harusnya di sini satu ya. 3.1 ini sudah langsung ketemu apa namanya eh, kekeliruan ya yang disusun oleh senior seniornya. 3.1 di proposal itu dituliskan unit analisis populasi dan sampel. Sementara di pedoman, ini tolong nanti diperhatikan, 3.1 itu isinya adalah waktu dan tempat penelitian. Ya, jadi ketika menyusun proposal, itu tolong diperhatikan eh, pedoman penulisan skripsi ini. Jadi yang pertama ditulis di 3.1 di sini adalah waktu dan tempat penelitian. Nah, ini sudah sangat keliru. Ini sudah keliru besar. Nah, ini penguji langsung mencoret. Nah, kebetulan saya pengujinya.
Ini langsung dicoret. Jadi waktu dan tempat penelitian, Anda bercerita di sini 3.1 waktu penelitian itu dikerjakan mulai kapan? Jadi waktu penelitian itu dikerjakan mulai kapan? Jadi ketika menyusun proposal dimulai pada Januari 2024 eh, dengan waktu penelitiannya misalnya kalau time series eh, apa namanya itu nanti dibedakan antara waktu waktu mengerjakan penelitian dengan unit analisisnya gitu ya. Jadi waktu di sini dikerjakan mulai kapan? Mulai Januari sampai Desember misalnya tahun 2024. Tempatnya di mana? Nah, tempatnya tergantung dari lokasi penelitian. Misalnya di SMK, di SMA, di DKI Jakarta, di Indonesia, di Jawa Barat, dan seterusnya. Hmm. Jadi singkat, padat, dan jelas. Ini tidak perlu bertele-tele. Ya. Jadi ini sudah sama salah. Kemudian kita lanjut ke 3.2. Ya. Teknik pengumpulan data. Ini sudah salah ya. 3.2 ini harusnya adalah desain penelitian. Desain penelitian. Nah, ini kesalahan yang kedua yang disusun oleh temannya adalah dari segi penempatan sub-sub bab. Nah, 3.2, teknik pengumpulan data. Memang ada subbab tentang teknik pengumpulan data, tapi di 3.4. Ya, dia adanya di 3.4. Populasi dan sampel itu ada di 3.3. Di proposal ini ditempatkan di 3.1. Ini sudah salah. Ya, tidak sesuai dengan pedoman. Nah, 3.2 isinya adalah terkait dengan penelitian yang Anda ingin lakukan itu menggunakan pendekatan apa? Eksperimen, survei, tindakan kelas, atau seperti apa? Jadi singkat, padat, dan jelas dijelaskan di 3.2. Desain penelitian dalam proposal ini adalah menggunakan metode eksperimen. Misal. Eksperimen itu contohnya Anda ingin melakukan, kalau yang skripsinya pendidikan, ingin membandingkan hasil belajar kelas A dan kelas B. Kelas A menggunakan eksperimen metode pendekatan belajar siswa aktif, kemudian kelas B menggunakan pendekatan belajar eh, guru aktif gitu ya, atau ceramah. Nah, itu eksperimen. Ini eksperimen. Contoh ya. Nah, kemudian kalau menggunakan survei, nah ini tentu Anda melakukan, eh, jika proposal Anda itu teknik pengumpulan datanya menyebarkan kuesioner gitu ya, kemudian interview, wawancara, kemudian FGD dan seterusnya. Itu survei bisa seperti ini. Lalu kalau penelitian tindakan kelas misalnya gitu ya, Anda ingin menguji satu metode di dalam satu kelas, mempraktekkan itu metode itu dalam satu semester. Jadi skripsi Anda itu penelitian tindakan kelas dengan ingin menguji metode pembelajaran dalam satu kelas selama satu semester. Nanti hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini kita sudah menemukan kesalahan yang kedua. Kemudian 3.3 ini lagi-lagi ya, lagi-lagi ini, apa namanya? Ini sudah operasionalisasi variabel. Padahal 3.3 adalah populasi dan sampel, ya. Populasi dan sampel. Nah, ini sudah kita temukan tiga kekeliruan di dalam proposal temannya. Ini satu. Kemudian selain keliru, dia juga apa namanya? eh,
apa ya, ini kan datanya dia menggunakan data sekunder ya. Ini dia menggunakan data sekunder. Dan mohon diingat bahwa jika Anda menggunakan data sekunder, kemudian penelitiannya kuantitatif, bukan kualitatif, kecuali kalau penelitiannya kuantitatif, datanya primer, ya, dengan penyebaran kuesioner, maka Anda wajib hukumnya menggunakan dua definisi ini, ya, definisi konseptual dan definisi operasional. Namun demikian, kalau misalnya datanya itu adalah data sekunder, data yang sudah diambil di BPS, gitu ya, nah karena dia sudah eh, di temannya ini sudah mendefinisikan variabel X-nya atau variabel Y-nya dengan jumlah penduduk. Ini kan data data sekunder ya. Nah, kalau menggunakan data sekunder dengan penelitian kuantitatif, maka definisi konseptual ini tidak ada ya. Anda tidak boleh mencantumkan definisi konsep di dalam penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Jadi langsung langsung dituliskan eh, operasionalisasi variabel saja. Jadi ini dihilangkan. Ini kekeliruan kedua dari proposal teman-temannya. Jadi sekali lagi yang 3.3 ini adalah populasi dan sampel penelitian. Ini dia tempatkan di 3.1. Populasinya siapa? Langsung saja sebutkan. Jadi diingat bahwa di dalam bab 3 itu upayakan atau minimalisasi yang namanya teori. Menurut eh, Gujarati, populasi adalah rangkaian atau seluruh target yang menjadi anggota dalam penelitian ini. Itu dihindari. Jadi definisi di dalam bab 3 itu dihindari. Langsung saja sebutkan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi misalnya. Sebanyak 3.300 orang. Itulah populasinya kan, secara keseluruhan. Lalu jika Anda ingin menurunkan populasi menjadi ada populasi terjangkau, maka Anda bahasakan kembali di bawah kalimat itu bahwa yang menjadi populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang menjadi populasi target adalah mahasiswa pendidikan ekonomi, gitu ya. Sebanyak misalnya kurang lebih 700 orang, ya, atau 600 orang. Nah, itulah populasinya, gitu. Populasi secara keseluruhan, kemudian populasi terjangkau, lalu sampelnya. Nah, Anda menghitung dari berapa jumlah populasi target, jumlah mahasiswa pendidikan ekonomi, dengan memasukkan ke dalam rumus yang Anda gunakan dalam penentuan sampel. Nah, ya. Nah, ini menurut Sugiono ini nggak boleh, gitu ya. Ini di minimalisasi tidak boleh ada definisi dan seterusnya. Nah, nanti pertemuan berikutnya bagaimana menghitung sampel dari populasi dan seterusnya kita coba simulasikan ya. Kemudian 3.4, nah ini 3.3, ini masuk 3.3. 3.4 kita coba lihat teknik analisis data. Nah, ini harusnya kan 3.5 ya. Jadi kekeliruan keempat atau kelima dari temannya adalah menempatkan teknik analisis data di 3.4. Harusnya kan di 3.5. Oke, 3.5. 3.4 adalah teknik pengumpulan data. Ya. Teknik pengumpulan data. Nah, ini sudah banyak kekeliruan tuh. Jadi bab tiganya sampai sekian halaman itu sudah keliru. Ibaratnya bab 3 itu adalah seperti roadmap ya, rambu-rambu yang harus ada itu step-stepnya. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Kalau stepnya saja sudah ibaratnya menyesatkan, maka penelitian Anda akan mengalami banyak kesulitan.
Nah, 3.4 teknik pengumpulan data itu berisi tentang ya di dalamnya itu yang pertama adalah mahasiswa menyusun instrumen penelitian. Nah, ini baru di dalamnya mencantumkan mencantumkan di sini ya operasionalisasi variabel ya. Jadi sebelum menyusun ini berarti mahasiswa harus mendefinisikan operasional variabelnya, ya. Menuliskan definisi operasional variabel. Nah, ini baru masuk di sini, gitu kan ya, operasionalisasi variabel. Nah, kalau sudah dioperasionalisasikan, ya, nah ini pun Anda harus hati-hati. Kalau menggunakan data primer, ya, Anda langsung gunakan di dalam definisi eh, konsep ini teori apa yang digunakan di sini. Jadi untuk yang 3.4 dalam operasionalisasi variabel di bagian A definisi konsep berarti Anda harus menuliskan teori yang digunakan tentang variabel X1 misalnya. Nah, kalau di sini kan sudah keliru menurut BPS. Ini kan bukan teori ya. Jadi APK angka partisipasi kasar perguruan tinggi ini bukan teori dari BPS. Ya, BPS tidak pernah mengeluarkan teori, hanya mengeluarkan indikator, dimensi, data, dan seterusnya. Kalau angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu ada teorinya sendiri. Jadi hindari menurut BPS, nah ini bukan teori, namanya saja konsep, ya ini berarti Anda teori di sini. Yang Anda gunakan di bab 2 ya, di kerangka pikir, kerangka teoritis di bab 2. Kemudian yang B, definisi operasional. Nah, dari teori ini, Anda masukkan di definisi operasional yang dimaksudkan dengan variabel X1 itu apa? Nah, di dalam operasionalisasi variabel, khususnya yang bagian B ini adalah sudah tertulis tentang indikator-indikator yang akan diteliti. Ya, sudah tertulis indikator yang akan diteliti. Nah, kalau data sekunder boleh seperti ini, boleh rumus ya, boleh rumus saja. Tapi kalau datanya primer, Anda buatkan tabulasi di sini. Anda buat tabulasi, eh, tabel pertama misalnya kolom pertama nomor, kolom kedua dimensi, kolom ketiga indikator, kolom keempat eh, nomor statement pertanyaan nanti yang ketika menyusun eh, di sini sebelum menyusun instrumen, gitu ya. Nah, ini dicontohkan di sini. Nah, lalu berikutnya adalah eh, di 3.4 ini, ya ini Anda sampai pada ke bawah ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau menggunakan instrumen itu minimal, ini ada minimal. Ada minimal 15 indikator, misalnya gitu ya. Atau item-item pernyataan. Jadi dia sudah menentukan ada 15. Ada banyak mahasiswa yang menyusun proposal di bawah 15. Jadi terkadang penguji itu memberikan saran, tambah lagi dimensinya, tambah lagi variabelnya, tambah lagi indikatornya. Seperti itu ya. Kemudian di 3.4 ini juga ada namanya skala. Skala, nanti kita akan belajar tentang skala-skala atau jenis-jenis data. Ya. Jenis data itu kan ada 4 ya. Data dalam penelitian itu ada 4. Data eh, yang pertama adalah data, siapa yang tahu? Ada 4. Yang keempat itu data rasio. Yang ketiga itu data eh, skala rasio ya. Kemudian skala nominal. Yang pertama nominal. Kemudian apa lagi? Yang masih ingat? Data itu ada 4 skala, skala nominal, kemudian skala ordinal,
kemudian skala interval, dan skala rasio. Atau skala Likert, kemudian skala rasio. Nanti kita belajar itu jenis-jenisnya seperti apa, kemudian bentuk datanya seperti apa. Lalu dari 4 skala ini kan dibagi jadi dua, eh, ada data yang khusus untuk digunakan dalam penelitian kualitatif dan ada data yang digunakan untuk kuantitatif. Jadi jangan keliru nanti ketika datanya adalah data rasio dan data eh, interval, lalu penelitiannya adalah kualitatif. Nah, itu keliru. Sebaliknya, kalau datanya adalah data nominal dan data ordinal, lalu penelitiannya adalah penelitian eh, kuantitatif, ya. Itu kan keliru ya, salah gitu. Jadi datanya salah, datanya benar, tapi menggunakan metode penelitian yang salah, maka berakibat pada kesimpulan penelitiannya yang salah. Ya, itu adalah jenis-jenis data. Kemudian di dalam teknik pengumpulan data ini berisi tentang menghitung tentang valid dan reliable. Valid dan reliable. Nanti ingatkan saya, kita akan mencoba mensimulasi tentang menghitung valid dan reliable dengan menggunakan Excel. Ya. Jadi kalau Anda sudah familiar dengan menggunakan SPSS, menggunakan Amos, menggunakan Nevius, kita mencoba menghitung secara manual, eh, menghitung validitas data dan reliabilitas data dengan menggunakan Excel. Ya. Nah, berarti di 3.4 ini, 3.41 operasionalisasi variabel, 3.4.2 berisi tentang eh, skala ya, jenis-jenis skala. Terus 3 titik seterusnya validitas dan reliabilitas. Oke. Ini 3.4. Oke, lalu yang terakhir di 3.5 adalah teknik analisa data. Kita bandingkan dengan proposal yang disusun oleh temannya. 3.5 itu isinya apa? Nah, tidak ada 3.5 karena teknik analisa data dia menuliskan di bagian, ya tidak ada ya, 3.1 ini analisis, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, kemudian teknik analisa data. Di sini dia 3.4. Ya. Jadi yang betulnya adalah 3.5. Nah, dalam penelitian kuantitatif, analisa data akan terdiri dari analisa deskriptif, ya, ada deskripsi. Nah, analisis deskriptif ini berisi tentang eh, informasi terkait dengan lokasi penelitiannya. Kemudian berisi juga informasi terkait dengan eh, sampelnya, gitu ya. Sampelnya itu tingkat pendidikannya, misalnya, kemudian apalagi mungkin eh, income-nya dan seterusnya itu dianalisis secara deskriptif di bagian 3.5 ini. Dan inferensial ini kan tentatif. Lalu analisa deskriptif meliputi profil responden dan seterusnya. Lalu teknik analisa data ini juga berisi tentang jika memungkinkan ada analisis inferensial bisa dilakukan dengan uji beda. Kalaupun tidak ada, itu pun tidak perlu. Ya. Kemudian juga berisi tentang apa alat yang digunakan. Ya. Menggunakan software apa, EViews atau PLS,
ataupun SPSS ataupun software-software yang lain, ya. Dan ini tidak perlu dicantumkan sumbernya dari mana, ya. Anda menggunakan software reviews berdasarkan sumber dari mana, ini tolong diminimalisasi, ya. Ini tolong diminimalisir. Nah, di dalam analisis deskriptif ini Anda boleh menggunakan table, grafik, kolom, dan seterusnya. Namun demikian, setiap Anda mencantumkan tabel, di dalam tabel itu, di bawah tabel itu ada deskriptif gitu ya. Ada penjelasan tabel, di bawah grafik ada penjelasan grafik. Jadi terkadang kan mahasiswa di bawah tabel isinya tabel lagi, di bawah tabel isinya grafik. Tanpa ada penjelasan setiap tabel ataupun grafik. Seperti itu ya. Sampai di sini silakan siapa yang mau bertanya apa yang ingin kita diskusikan di metode penelitian sampai pada teknik analisis data. Silakan. Hmm. Mohon maaf Bapak, saya izin bertanya. Ya, Ya. silakan. Ini kan berarti untuk bab tiganya ini Bapak bilang untuk apa ya, penggunaan definisi teorinya ini dikurangin ya. Berarti paling untuk Ya, apa, penjelasan terkait variabel-variabelnya itu cuma ada di apa tadi, yang definisi definisi konseptual atau operasional aja ya. ya, betul. Jadi misalnya di definisi konsep itu kan teori ya di situ ya. Definisi konseptual menurut siapa untuk variabel X misalnya itu mengutipnya teorinya siapa. Itu dicantumkan referensinya di situ. Terus yang berikutnya ketika mengutip satu rumus. Biasanya kan ketika teknik pengambilan atau teknik eh, sampel atau sampling itu kan ada rumus Yamane gitu kan, ada rumus tabu table gitu, table siapa gitu ya. Itu sumbernya dari mana. Terus satu hal lagi yang harus Anda ingat adalah eh, di dalam konsorsium ataupun Asosiasi Statistik Indonesia itu sudah tidak merekomendasikan namanya rumus sampling untuk teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumusnya Slovin. Itu kan ada rumus sampling dari Slovin itu tolong dihindari ya. Karena eh, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan ada beberapa yang mengkritik khususnya dari orang-orang statistik bahwa di dalam rumus Slovin itu terdapat beberapa eh, kekeliruan yang ada ya sehingga ketika menentukan jumlah sampel itu errornya sangat besar. Jadi misalnya populasinya 1.000 orang atau mahasiswa FE itu kan 3.000 orang. Lalu Anda ingin sampling, keluarlah jumlah sampel itu kurang lebih 200 dengan rumus Lovin. Maka itu errornya sangat besar. Jadi sangat sangat disarankan dihindari rumusnya Slovin. Kalau masih menggunakan Yamane, kemudian
table sampling dan seterusnya itu hmm, masih ditoleransi, gitu ya. Itu saya kira ya. Oke, silakan Arya. Baik Pak, saya ingin bertanya, itu kan tadi yang Bapak sudah tampilkan itu merupakan data primer ya Pak, untuk metode penelitiannya. Ya. Kalau untuk data sekundernya berarti berbeda lagi kan Pak, dengan data primer yang tadi Bapak tampilkan susunannya. Ah, kalau data primer dan data sekunder, kalau penelitian kuantitatif itu sama ya, susunannya sama dari waktu desain sampai seterusnya. Yang membedakan antara data sekunder dan data primer adalah ketika menyusun namanya di 3.4 ya di teknik pengumpulan data di sub-sub yang menguraikan tentang definisi variabel. Kalau penelitiannya itu kuantitatif dengan data primer, ini wajib ada definisi konsep tetap ada, kan ya. Definisi personal juga tetap ada. Tapi kalau penelitiannya kuantitatif dengan data sekunder, definisi konsep ini sudah tidak perlu ada lagi atau dihilangkan gitu ya. Kenapa dihilangkan? Contoh misalnya data sekundernya itu adalah terkait dengan tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi, kan ya. Nah, secara definisi konsep itu tidak perlu diperdebatkan lagi, kan ya. Karena definisi inflasi dengan data inflasi itu pasti sama. Jadi Anda tidak perlu lagi konseptualkan apa itu inflasi, gitu. Karena definisi inflasi itu kan sudah jelas terdiri dari tiga unsur. Kenaikan harga secara umum, secara terus-menerus, ya kan, gitu, eh, dan berlangsung lama, gitu kan, itu inflasi. Nah, itu sudah jelas itu. Jadi tidak perlu didefinisi konsepkan lagi. Nah, berapa definisi tahun ini? Misalnya, berapa inflasi tahun ini, tahun 2023 misalnya. Itu sebesar 3%. Jelas itu di dalam definisi personalnya. Yes. Itu ya, jadi tidak hanya ini yang membedakan. Tapi kalau susunan dari bab tiganya, waktu, desain, populasi, teknik sampel, dan seterusnya, itu sama saja. Itu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke ya, kita lanjut. Ini yang penelitian kuantitatif ya. Ini yang kuantitatif. Kemudian data sekunder ini saya kira kita bisa bahas ya. Data sekunder itu adalah data yang tinggal diambil dari penyedia data. Penyedia data itu bisa dari individu, bisa dari masyarakat, bisa dari organisasi masyarakat, bisa dari swasta ataupun perusahaan, dan juga bisa dari kantor-kantor pemerintahan.
Ya, unit analisisnya misalnya siapa gitu ya. Unit analisisnya adalah eh, objek penelitian yang akan dianalisis misalnya siapa ya. Misalnya pemerintah ya DKI Jakarta, dinas itu objek penelitian. Kalau data sekunder. Ini pengumpulan data sudah kita diskusikan, kemudian personalisasi. Nanti sambil jalan Anda bisa bertanya, lalu dan analisa data diskusikan. Nah, sekarang kita mengikuti tentang yang berminat penelitian kualitatif. Dan ini dari anggaplah 100 mahasiswa PE yang menyusun skripsi, tidak ada 0,5% yang penelitiannya menggunakan kualitatif. Umumnya menggunakan kuantitatif untuk beberapa tahun terakhir. Tapi untuk sekian tahun yang lalu, itu 10 tahun yang lalu, banyak mahasiswa pendidikan ekonomi, yang dulu ekop ya, itu mengambil penelitian kualitatif. Seperti misalnya tadi, penelitian tindakan kelas, ingin menguji metode pembelajaran dalam satu kelas di SMA selama 1 semester, hasil pelajaran siswanya ini seperti apa. Nah, itu kualitatif. Terus ada juga yang menggunakan uji beda, ya, perlakuan yang berbeda terhadap dua kelas, hasil belajarnya seperti apa dengan metode pembelajaran yang berbeda. Itu juga bisa, yang skripsinya pendidikan. Ya, itu juga bisa seperti itu. Nah, susunannya itu sedikit berbeda ya. Kita bisa lihat. Yang pertama, waktu dan tempat, desain penelitian. Waktu dan tempat, ya, waktu dan tempat, desain penelitian. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini yang membedakan adalah eh, apa namanya jenis atau metode penelitian yang digunakan atau eh, tools yang digunakan atau alat yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Kalau di kuantitatif kan menggunakan regresi berganda, menggunakan path analysis, menggunakan structural equation model, menggunakan macam-macam yang mirip eh, dengan tadi regresi dan seterusnya. Nah, tapi dalam kualitatif itu bisa menggunakan fenomenologi, bisa menggunakan studi kasus, etnografi, dan seterusnya. Gitu ya. Dan memungkinkan menggunakan pendekatan teoritis. Atau misalnya di antara Anda itu ada yang berminat meneliti tentang sejarah pemikiran ekonomi gitu ya, mulai dari Adam Smith sampai modern mainstream ekonomi itu pola pemikiran ekonominya itu seperti apa perubahan-perubahan di setiap zamannya gitu ya. Nah, itu boleh gitu. Anda menggunakan seperti itu. Jadi boleh menggunakan pendekatan teoritis di dalam penyusunan skripsi. Nah, kalau ada yang mau tertantang ya, monggo silahkan. Itu saya kira lebih bagus, berbeda dari yang lain. Anda tampil beda dari yang lain dengan hmm, ingin meneliti tentang sejarah pemikiran ekonomi yang dimulai dari Adam Smith, tentu dengan masak yang berbeda, indikator yang berbeda, asumsi yang berbeda, waktu yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Jadi Anda bisa menguraikan di sana. Ya, ya, kemudian yang berikutnya sumber data dan sampel penelitian. Yang di atas itu menggunakan apa? Populasi dan sampel. Nah, ini membedakan ya populasi dan sampel. Yang bagian C itu dia sumber dan sampel penelitian. Jadi populasi dan sampelnya diganti sumber data dan sampel penelitian. Nah, sampel penelitian itu di dalam penelitian kualitatif itu bisa satu orang, ya bisa satu orang. Nah, contoh misalnya saya, eh, mana, sekedar saya memberikan satu contoh.
Ya. Ya, contoh itu misalnya mahasiswa saya menulis tentang eh, potret keberhasilan Bupati Bojonegoro di dalam pengentasan kemiskinan. Nah, itu boleh seperti itu ya. Jadi sampelnya hanya gubernur saja atau bupati saja. Atau potret keberhasilan kepala sekolah, potret keberhasilan gubernur, potret keberhasilan siapa gitu. Dengan penelitian kualitatif, nah itu sampelnya boleh satu orang. Sampelnya boleh satu, tapi sumber informasinya gitu bisa dari teman-temannya, bisa dari dinas-dinasnya, ya. Yang lain itu kan sumber informasi, tapi sampelnya itu satu orang. Itu boleh seperti itu ya. Hmm, ya itu saya kira kemudian eh, yang berikutnya teknik pengumpulan data. Ya. Bisa wawancara, bisa observasi, kemudian FGD, in-depth interview, ya. Teknik Delphi, nah ini nanti kita eh, di dalam penelitian kualitatif itu kan selain fenomenologi, studi kasus, etnografi, juga ada Delphi, kemudian ada analytical hierarki proses, kemudian ada causal loop, kemudian dan seterusnya ya. Itu bisa Anda baca-baca ya, pelajari. Kemudian FGD, teknik pengumpulan data, dan seterusnya. Nah, memang di dalam penelitian kualitatif ini, Anda memang membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Ya. Penelitian kuantitatif cukup dengan internet, ya. Anda sudah bisa mencari data yang. Nah, apakah dalam penelitian kualitatif itu memungkinkan ada data sekunder? Itu sangat memungkinkan. Itu sangat memungkinkan ada data sekunder di dalam penelitian kualitatif. Oke. Nah, yang membedakan berikutnya adalah teknik keabsahan data. Di dalam penelitian kuantitatif itu tidak ada ya. Tidak ada keabsahan data, yang ada adalah validitas dan reliabilitas. Jadi yang membedakan ya, ini valid kalau dalam kuantitatif, kalau di kualitatif namanya keabsahan data. Ya. Nah, ujinya adalah uji credibility, uji transferability, dan defendability. Defendability. Ini contoh di dalam menguji keabsahan data di dalam eh, penelitian kualitatif. Nah, kadang ada yang bertanya, Pak, ketika saya interview, ketika saya wawancara itu kan menggunakan recording ya. Anda menggunakan recording, bagaimana membuat
eh, apa namanya, transferring transferring voice to note gitu ya. Saya kira fasilitas di online kan sudah banyak bagaimana mentransfer voice to note ya. Kalau di dalam eh, apa di Microsoft Word kan ada di sini ya. Anda bisa eh, mengubah mengubah voice menjadi mengubah voice menjadi note ya, suara menjadi tulisan. Ini untuk memudahkan kita eh, bagaimana merubah suara menjadi note atau apa namanya, tulisan ya. Oke, kemudian itu ya, itu itu Anda baca baca kemudian pelajari bagaimana menguji keabsahan data dengan menggunakan credibility, transferability, dan defendability dari data eh, kualitatif. Terus yang terakhir adalah teknik analisa data. Ini juga sama ya dengan di atas, teknik analisis. Kalau di sini teknik analisa data. Nah, teknik analisa data, Anda bisa menginterpretasikan data-data yang sudah Anda susun di atas, kemudian Anda bahas, Anda bisa deskripsikan, Anda bisa analisis, Anda bisa menguraikan dalam satu kalimat, paragraf, ya, dan seterusnya. Um, itu dituangkan di dalam teknik analisa data. Ya. Kemudian bagian akhir di dalam proposal itu ada eh, referensi ya, daftar pustaka, kemudian ada instrumen penelitian dan ada lampiran lain. Daftar pustaka, saya kira Pak Soekarno ataupun siapa yang pernah, Pak, Anda sering menggunakan apa ketika mensitasi satu sumber atau referensi? Anda bisa menggunakan apa ya, menggunakan eh, ini ya, gaya apa di sini, voice apa, note sini. Terus Anda juga bisa menggunakan Mendeley ya, Anda bisa menggunakan Mendeley. Hmm. Kalau saya barusan menghapus Mendeley karena sudah expired. Oke, gitu ya. Eh, untuk bab tiganya, ya bisa menggunakan Mendeley, ENAP, ataupun Sotero ya, menggunakan Sotero. Lalu kalau tugasnya tidak perlu ada instrumen penelitian, jadi tugas mata kuliah ini Anda tidak perlu membuat kuesioner penelitian, tapi di dalam bab tiganya itu sudah ada operasionalisasi variabel, ada dimensi, ada indikator, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, di proposal temannya itu sudah sangat banyak. Ini hal-hal yang nggak perlu, misalnya kenapa menggunakan uji asumsi klasik? Itu kalau menggunakan regresi berganda. Kalau menggunakan phase analisis, uji asumsi klasik tidak perlu digunakan. Nah, itu yang begitu-begitu nanti kita pelajari ketika kita mencoba mengolah data dengan menggunakan eh, software ya. Mungkin di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat yang akan datang, kita mencoba membuat data, lalu kita mensimulasi data dan diolah dengan pendekatan dari Excel, SPSS, CVS, ataupun software yang lain. Kemudian bab 4, ini Anda bisa susun ketika sudah mengambil skripsi ya.
Dan ini Anda bisa susun dan tolong memperhatikan pedoman yang sudah ya, yang sudah disusun ya. Anda jangan lompat-lompat, lompat. Jadi ada data primer, data hasil primer, dan seterusnya. Ini disesuaikan saja. Kemudian bab 5 penutup. Baik, minggu depan kita mencoba masuk dengan jenis data. Ada 4 jenis data, kemudian bagaimana membuat operasionalisasi variabel, dimulai dari variabel, diturunkan ke dimensi, lalu diturunkan ke indikator, lalu muncul statement atau kuesioner. Ya, jadi kita dari variabel diturunkan ke dimensi, diturunkan ke indikator, lalu diturunkan ke eh, cikal bakal munculnya pertanyaan di dalam kuesioner. Kita coba bahas di pertemuan minggu depan. Itu ya, lalu terakhir kalau sempat kita bagaimana menghitung eh, sampel dari sekian populasi. Dan waktu penelitiannya, waktu pertemuannya adalah di hari Kamis. Jamnya monggo nanti disepakati jam berapa ya, Firda sama Arik ya. Kita di jam pagi, di jam agak siang, atau di setelah ba'da duhur. Oke ya, ada yang mau bertanya atau ada yang mau kita diskusikan? Monggo silakan. Sebelum kita tutup kuliah ini. Kalau tidak ada, terima kasih pertemuan pagi ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.